Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita mulai membahas hadis yang baru. Karena hadis yang dibahas Ramadan walaupun belum tamat, karena kemarin libur 1 bulan jadi dianggap tamat saja. Walaupun belum tamat karena sudah lewat Ramadannya ya. Jadi sekarang hadis berikutnya, yaitu tentang keseimbangan ibadah individu dan keluarga. Di masalah ibadah individu dan keluarga itu harus ada keseimbangan. Makanya judulnya keseimbangan penghambaan antara individu dan keluarga. Ini kajian maqasid hadis tentang persaudaraan Salman dan Abu Darda dengan kerangka analisis T13. Jadi kalau 219 T9, 222 T11, sekarang 226 T13. Jadi kajiannya, kerangka analisisnya 13 langkah. Ya malum, ilmu dan alatnya kan selalu berkembang ya. Dan tentu yang ditampilkan tidak persis semuanya, karena biasanya kalau persis semuanya tetamat, jadi makanya ringkasannya aja yang ditampil di depan. Kita ketahui bahwa ibadah dalam Islam yang paripurna, yaitu yang syamil, itu menjunjung tinggi keseimbangan, atau diistilahkan dengan wasatiyah, atau juga pada pertemuan yang lalu pernah diterjemahkan moderasi. Dan harmoni antara hablum minallah dan hablum minannas, vertikal dan horizontal, dan menolak tata'arud. Kemudian kesalehan seringkali hanya diukur dari intensitas ibadah ritual. Kan kita melihat kalau masyarakat itu kalau sudah bagus ibadah ritualnya, itulah yang dianggap soleh. Tapi kalau tidak bagus ibadah ritualnya, belum dianggap soleh. Karena kesalehan sering diukur dari urusan ibadah ritual. Walaupun kadang-kadang mempertanggungjawabkan urusan ibadah sosial. Itu kenyataan ya di masyarakat, dan itu juga disorot ketika pernah kita bahas dalam hadis sebelumnya, yaitu tentang teguran Rasul kepada Abdullah bin Amr. Seperti pernah saya kemukakan pada waktu yang lalu tentang pada wasatiyah itu utamanya 2 hadis, yaitu teguran Rasul kepada Abdullah bin Amr sehingga Rasul mengatakan fala taf'al, dan Salman persaudaraan dengan Abu Darda sehingga ditandaskan sodako Salman. Walaupun masih ada hadis-hadis yang lain. Dan ini memang terjebak pada pemahaman tekstual, sehingga ada hadis juga sudah kita bahas, Rasul menyebut pulanah karena jelek ke tetangga pinar. Sedangkan pulanah yang ritualnya terlalu banyak tapi baik kepada tetangga pangapil jannah. Jadi kesalehan itu sering diukur eksklusif dari intensitas ibadah ritual. Utamanya yang di dalam hadis kita kaji, urusan qiyamul lail dan saum. Tentu saja masih banyak.
Maka gulu atau berlebihan yang memicu pengabaian hak domestik itu diperbaiki, dikoreksi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Akar paradigma bisi kedekatan individual, keinginan eksklusif untuk mendekatkan diri kepada Allah itu kadang-kadang tanpa batas. Nah ini manifestasi ekstrim atau gulu, bahasa Arabnya gulu, pakai waw ujungnya. Ibadah tanpa jeda, praktek ibadah berlebihan seperti qiyamul lail dan saum atau puasa sunat yang dilakukan terus menerus setiap hari seperti pada bahasan hadis yang lalu. Abdullah bin Amr bin As saum tiap hari dan tahajud semalam suntuk. Maka dampaknya ini destruktif. Jadi penelantaran domestik, matinya fungsi sosial, urusan suami, pengabaian hak fisik diri sendiri, dan hilangnya pemenuhan nafkah batin serta kasih sayang. Makanya Rasul menegur pada hadis yang lalu, fala taf'al. Setahun ya kita membahas hadis Ibnu Amr pada tahun yang lalu. Karena pemisahan antara kesalehan ritual dan etika sosial maka mengubah kesalehan individual menjadi kedaliman domestik. Solehnya individual jadi dolim pada domestik. Maka kisahnya yang kita soroti di sini adalah Salman Al-Farisi yang dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abu Darda. Itu lokasinya jauh itu. Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Kalau Al-Farisi kan orang Parsi. Jadi Parisi itu bukan Paris ya. Orang Parsi. Iran, Irak. Kalau Abu Darda kan Mekah Madinah. Antara Mekah Madinah. Abu Darda jadi jauh sekali. Tapi karena Salman jauh-jauh mencari kebenaran sampai agamanya ganti-ganti itu Salman itu. Zoroaster sampai ke Nasrani akhirnya menemukan Islam. Maka oleh Rasul dipersaudarakan dengan Abu Darda yang masing-masing punya latar belakang sangat berbeda, kebiasaan berbeda, pola pikirnya juga berbeda. Mari kita lihat. Dan dikeluhkan oleh istrinya Abu Darda itu. Sehingga mengatakan saudaramu Abu Darda itu tidak memiliki hasrat urusan dunia. Saking juhud. Saking tekunnya beribadah. Sudah terbutuh urusan dunia. Maka Salman memaksa untuk berbuka padahal dia sedang saum. Dan saat malam tiba Salman nyaret untuk bangun malam di awal. Sedangkan Abu Darda itu merasa dihalangi ibadahnya. Kok sedang saum disuruh buka? Kok mau tahajud dicarek, kudu sarek heula. Itu kan Salman itu merasa dihalangi ibadah. Seperti pembimbing haji, pernah saya dulu membimbing haji. Ibu, bapak-bapak, kalau sudah umroh udah sholatnya entong di Masjidil Haram. Di hotel sudah umroh mah nunggu haji mah. Kalau sudah tanggal 1 Dzulhijjah, kalau sudah tanggal 1 Dzulhijjah kan Masjidil Haram teh pinuh. Kudu pada datang, ya udah sholatnya di masjid yang dekat hotel aja.
Walaupun ada bersolawat bolak-balik, tong ke masjid nungguan. Kan itu tuh pembimbingan, nah cina nyarek ibadah. Saya pudin teh, ulah ke Masjidil Haram pan itu teh 100.000, 100.000 kali lipat. Nah itu kan dicarek. Padahal orang mah nyarek teh dasarnya ada di dalam hadis Rasul kalau sudah Dzul Hijjah untuk ke Masjidil Haram sama sekali tidak ke Masjidil Haram. Ke Masjidil Haramnya nanti saja pulang dari Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, baru ke Masjidil Haram untuk tawaf ibadah. Dan setelah itu pulang lagi ke Mina. Jadi ke Masjidil Haram selama bulan Dzul Hijjah kecuali nanti saja setelah selesai haji. Tapi kan itu dianggapnya nyarek ibadah. Ternyata kasusnya sama juga itu ya. Jadi Abu Darda itu kok dicarek Salman Al-Farisi. Akhirnya ya Abu Darda bingung kumaha ya teh. Ini Salman teh beda deui pola pikir. Ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadisnya yang akan kita kaji. Yaitu an Abi Zuhaifah. Diriwayatkan dari Abi Juhaifah. Qala aho, kata Abu Juhaifah, aho, a-nya panjang. Aho, jadi aho itu artinya mempersaudarakan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baina Salman, antara Salman wa Abi Darda dan Abi Darda. Jadi bukan Abi Dar ya, Abi Darda. Kalau Abi Dar mah Al-Ghifari, kalau ini mah Abi Darda. Nah, sejarah anunya nanti tentu saja ketika tahrij akan kita bahas. Jadi oleh Rasul dipersaudarakan antara Salman dan Abi Darda yang tadi pandangannya itu sangat boleh berbeda lah, jangan disebut bertentangan, berbeda gitu pandangannya. Fajaro karena Salman dan Abi Darda yang jauh latar belakangnya, jauh budayanya itu sudah dipersaudarakan, yang asal nama saling surat menyurati gitu dari kejauhan itu, saling kirim surat, saling memberikan nasihat, mun ayeuna mah meureun WA-an gitu ya, Zoom, bisa call, video call, baheula mah da can aya, jadi surat jauh itu. Fajaro maka pada suatu saat ziarah atau berkunjung Salman itu Abu Darda kepada Abu Darda. Nah, ketika berkunjung ke rumah Abu Darda, faro'a Umma Darda. Salman melihat Ummu Darda. Tapi bapak-bapak perlu kita ingat ya, Ummu Darda itu ada dua. Yang satu Ummu Darda sahabat, yang kedua Ummu Darda tabi'in. Kebetulan dua-duanya istri Abu Darda. Jadi kalau sahabat makan bertemu dengan Rasul, meriwayatkan hadis, diceritakan dalam hadis ini, karena sahabat ini mah. Tapi kalau Ummu Darda yang tabi'in mah, mereka bawa, karena belum Rasulullah SAW masih hidup, Ummu Darda yang kedua mah belum ada. Rasul setelah wafat, baru dinikah oleh Abu Darda. Jadi yang diceritakan di sini, Ummu Darda Kubro istilahnya. Ummu Darda Kubro. Istri Abu Darda yang tua. Kenapa tua? Karena lebih dulu itu dinikah. Bukan Ummu Darda yang kedua. Jadi nanti kalau bapak dan ibunya nggak ada. Bapak membaca hadis, ada Ummu Darda, banyak an Ummi Darda,
an Abi Darda itu tabiin itu. Karena Ummu Darda ieu mah henteu banyak meriwayatkan hadis karena kabur wafat. Tidak panjang usianya. Kalau an Ummi Darda, an Abi Darda itu tabi'in. Nah, diceritakan di sini faro'a Umma Darda. Salman itu melihat Ummu Darda Al-Kubro tadi mutabaddilah teh berpakaian teu necis, teu matching, teu dangdan, teu berhias, boro-boro kosmetik, pokoknya mah teu berhias we senal-senul gitu mencek bahasa Jerman mah. Senal-senul, kucel, teu dangdan. Fakola maka Salman itu aneh, kok istri kiai, istri ustad pakaiannya senal-senul kieu. Da kuduna mah istri ustad mah matching kan. Jadi tampilnya itu cantik. Soalnya istri saya suka ngomong. Ada ustad mawa istrina pulang teh ka rumah. Istri saya bicara, Pak cenah, eta mah si bapak nama hebat cenah. Gagah. Nah, istrina mani kucal kitu cenah. Naon mah kucal nya teu dangdan. Oh, saya bilang meureun dangdanna di rumah saja. Iya, tapi cenah tong nemongkeun kucal kudu alus tampil nanti. Itu istri saya yang suka ngeritik. Jadi memang lamun bawa istri teh ustad mah diperhatikan, bukan hanya ustadna wungkul, istrinya diperhatikan. Di foto juga kan diajak istrinya, jadi pencrong gitu teh istrina teh. Jadi oleh masyarakat itu. Jadi ini juga kebetulan istri Abu Darda atau Ummu Darda itu mutabaddilah, tidak necis, tidak dangdan. Faqala laha, maka Salman bertanya, Masya Nuki, apa keadaanmu kok begitu? Tidak dangdan, tidak necis. Qalat, maka Ummu Darda menjawab, Akhuka, saudaramu itu, yaitu Abu Darda teh, Abu Darda, laisa lahu hajah. Dia tidak butuh urusan dunia. Laisa lahu hajah fid dunya, urusan dunia. Geus teu bergairah lah urusan dunia mah. Beliau mah ibadah aja terus, cuhud hanya kepentingannya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak malamnya banyak qiyamul lail, tahajud, siangnya sering saum. Jadi geus teu butuh necis ke istrina. Atau boleh juga Ummu Darda itu ngadu kepada Salman karena teu disediakan alat-alat necis, alat-alat kosmetik ya. Alat-alat kosmetik ya. Padahal kan hadis juga ada yang lainnya. Tibur rijal itu rihuhu, keindahan, kecantikan laki-laki itu harumnya. Watibun nisa alwanuha, sedangkan keindahan perempuan warna-warninya. Warna-warni teh necis gitu perempuan mah. Makanya pipinya aja kan sampai 4 lapis ya, mulai dari berak dasar, plus on, pelapis itu, terus bedak terakhir, sampai bibir juga kan ada mulai lip gloss, lip balm, lip pen, itu sampai 4 gitu ya, di wajahnya aja berbagai macam. Nah itu mungkin kurang mendapat perhatian dari Abu Darda. Ya Salman diamlah begitu. Oh begitulah mungkin. Faja'a, setelah berbincang-bincang dengan
Ummu Darda, Salman itu paja Abu Darda. Maka datanglah Abu Darda, suaminya. Fasona'a lahu to'aman, dan dia membuat makanan, menyediakan makanan, konsumsi, masak. Maka setelah selesai masak, disuguhkan kepada Salman. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari ya, dari Abu Juhaifah, oleh Bukhari yang wafat 256. Faqala, maka kata Salman, kul, silahkan makan, ini hidangan sudah tersedia. Lalu kata Salman, ya tuh bareng makan. Kenapa kamu tidak makan? Qala, kata Abu Darda, fa inni shaim. Maaf, aku sedang saum, Anda saja yang makan. Qala, kata Salman, ma ana biakilin. Kalau gitu aku juga tidak akan makan. Kalau engkau pribuminya tidak makan, saya juga tidak akan makan. Hatta ta'kula, sehingga engkau makan. So, kalau Anda mau makan setelah masak capek-capek, supaya saya makan hasil pasakan Anda, ya kamu buka dari saumnya supaya bareng makan. Saya mah nggak makan kalau kamu tidak saum, kalau kamu tidak buka. Jadi artinya Salman tuh kekeh itu buka we hayang dahar mah. Saya juga tidak akan makan kalau tidak sama-sama. Hatta ta'kula. Ya, akhirnya Salman Abu Darda kan bingung disuruh makan. Qala fa akala, akhirnya ya makan juga, jadi berbuka gitu. Berbuka demi hormat tamu. Ya, selesailah makan gitu, berbuka ceritanya Abu Darda itu. Falamma kana lail, maka malam tiba, artinya Salman itu ngenong atau nginep di rumah Abu Darda. Maklum orang jauh tuh. Tamu nginep di rumah Abu Darda. Falamma kana lail, nah malam tiba, awal kene dahaba Abu Darda. Nah Abu Darda pergi di awal malam itu sudah pergi ke air untuk berwudu. Yakum tuh qiyamul lail di awal malam. Qala, maka Salman merejat. Bayah kieu geus bangun Abu Darda teh. Kata Salman, "Nam, tidur dulu lah." Ya mah awal kene, tidur dulu. Ya udah, hormat tamu tidur lagi ya Abu Darda. Panama tidur lagi. Kemudian setelah tidur tengah malam, Abu Darda bangun lagi tengah malam teh. Yakum tuh bangun malam. Pakola, kata Salman, ini baru tengah malam. Nam, tidur aja lah. Jadi akhirnya ya Abu Darda tuh tidur lagi itu tengah malam tuh. Falamma kana min akhiril lail, maka ketika akhir malam, di akhir lail, qala Salman, maka kata Salman, nah kalau sekarang mah geus wareg urang sare ya. Seakhir malam, sok mah urang bangun. Kata Salman, kum al-an, ayo bangun, mah urang tahajud, urang qiyamul lail. Fasallaya, maka keduanya sholat di akhir malam. Lalu kata Salman, faqala lahu Salman, inna li rabbika, ingat wahai saudaraku, sesungguhnya bagi Tuhanmu, alaika haqqan, ada tanggung jawab. Memang tanggung jawab kepada Tuhan, makanya kamu qiyamul lail. Tapi sing ingat, wali nafsika alaika haqqan, dirimu juga punya hak. Jadi tong lihat teuing atuh qiyamul lail teh bisi kurang sare. Ya sare we. Karena apa? Karena dirimu sendiri kalau terlalu kurang tidur, loyo, layu, mata cari nu apaan? Linapsika alaika haqqan.
dirimu juga punya hak untuk dipenuhi. Wali nafsika, wali ahlika, keluargamu, istrimu itu punya hak. Kunaon diantep teu didangdanan gitu. Cek bahasa orang kata Salman tuh. Saya lihat istrimu senal-senul gitu, teu didangdanan. Teu disadiakeun kosmetikna. Alat-alatnya. Di ahlika bagi istrimu juga punya hak. Maka kata Salman, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Berilah setiap yang punya hak itu haknya. Jangan dikorbankan. Kan kan Abu Darda teh bingung, kunaon dia saudaraku teh nyarek ibadah. Jeung kudu ngadangdanan istri segala. Karena kebingungan, maka fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Darda menghadap kepada Rasul. Fadakaro dalika lahu, dan diceritakan lalakon itu kepada Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sodako Salman. Benar itu Salman. Tuh kan kita juga jadi timbul permasalahan, makanya kita kaji dengan 13 T13 ya, jadi kerangka asalnya mata tapi sekarang istilahnya T saja, 13 T. Yang paling utama T ini kalimat ini, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah kepada setiap yang memiliki haknya masing-masing. Jadi ada diri, ada mata, ada mulut, ada perut, ada istri, ada tamu, sampai tamu juga ajak buka. Pakti kulla dihaqqin haqqahu. Ini yang jadi prinsip. Jadi di sini disebut kualitas lawan kuantitas. Kan kalau semalaman tahajud kan kuantitasnya kan banyak, tapi lebih ditujukan kualitas ibadah mahdoh itu ternyata tidak boleh menegasi tanggung jawab kekeluargaan. Jangan sampai mengganggu kekeluargaan. Jadi di sini tujuan syariah jangan sampai mengorbankan kewajiban keluarga dengan dalih mendekatkan diri kepada Allah. Di situ yang disebut maqasid asy-syariah, maqasid asy-syariah. Makanya kajian kita itu analisis maqasid syariah. Ini sebetulnya maqasid syariah di dalam hadis-hadis itu awal nama sering dikembangkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Tapi secara yang wafat 204 ya. Imam Syafi'i wafat 204. Tapi secara operasional secara rinci gitu. Sehingga ada hak-haknya syariah. Pemeliharaan diri, pemeliharaan keluarga, pemeliharaan agama, pemeliharaan ruh. Itu oleh Asy-Syatibi yang wafat tahun 790 Hijriah. Asy-Syatibi. Bukan Asy-Syatibi bapak saya ya. Bapak saya juga Asy-Syatibi namanya. Karena ada Saifuddin Ahmad Syatibi. Dan memang itu Asy-Syatibi mengembangkan maqasid asy-syariah, tujuan syariah. Ini yang kita garis bawahi dari fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Jadi kalau begitu ada penekanan wasatiyah. Jadi ada hak Allah tadi, hablu minallah, ada hak diri dan nafs.
dan ada hak keluarga di dalam hadis ini. Yang kita bahas minimal 3 poin, yaitu hak Allah. Nanti kita bahas tentang Qiyamul Lail, yang otomatis sebagiannya sudah kita bahas ketika membahas hadis Ibnu Amr bin As. Kemudian hak diri dan hak keluarga. Bagaimana hak keluarga, bagaimana ngadandanan istri dan sebagainya. Jadi kesempurnaan beragama hanya tercapai ketika ketiga pilar ini, tentu saja berdasar hadis ini ya. Berdasar hadis ini, ada 3 pilar secara proporsional. Jadi kesalehan sejati itu tidak mengkanibal orang lain, tidak menggugurkan hak yang lain. Jadi di sini jelas, tentu saja kaitannya dengan rak kontemporer oleh kita. Maka jangan sampai disharmoni, karena banyak menimbulkan perceraian akibat perbedaan memahami tentang sesuatu atau penelantaran psikologis, sehingga di situ mutabaddilah istrinya, mutabaddilah, sehingga kan istrinya itu kan mengeluh gitu ke Salman sambil menampilkan Rudin bahasa Sunda, Rudin bahasa Sunda, sampai menimbulkan kerudinan, mutabaddilah. Sambil dia geus teu butuheun suami saya mah, geus teu butuheun ngagelis, saya ge matak keur naon saya ngagelis, da sok diantep ku suami saya ge meureun kitulah kira-kira, tak teu kudu ngagelis. Itu penelantaran psikologis sehingga dia mutabaddilah. Bagaimana kalau di masa modern kontemporer yang dimaksud mutabaddilah? Apakah pengabaian hak apakah batin gitu, ataukah kurang kasih sayang, atau bagaimana? Yang jelas penampilannya di situ. Jadi distorsi edukasi membutuhkan rekonstruksi pemahaman yang bersumber dari otoritas teks sahih, teks hadis ini. Jadi bukan sekadar budaya patriarki atau dogma parsial kan disepelekan ya. Jadi ini kaitan dengan kontemporer, sehingga di sini gambarnya retak-retak. Nah, maka kita kaji hadis ini dari 13 teks atau teks 13. Yang pertama mulai dari tamhid. Ini hadis riwayat Bukhari. Kita kaji mulai dari tamhid. Kemudian setelah tamhid, tahrij. Setelah tahrij, tanasub. Kalau tanasub mah sudah. Jadi tamhid, tahrij, tanasub kan sudah. Cuman waktu membahas hadis riwayat Bukhari masih Bukhari yang dari Abdullah bin Amr, tanasub itu ada 2 kan, tanasub ma'al ayat hadis ini dan ta'asub ma'al hadis ukhra. Tapi kalau satu istilah kan kurang enak gitu. Satu istilah kurang enak, jadi harus dibedakan istilahnya. Maka kaitan hadis dengan Quran diistilahkan tanasub ma'al ayah. Tapi kalau dengan hadis bukan tanasub. Jadi dari sini tamhid kadiheula nya tadi lepat, jadi bukan mapai kadieu, bukan di kadiheula tah setrumna. Tamhid tausik ini otentisitas hadisnya, keberadaannya di mana.
dan keberadaan di mana teh bagaimana bentuknya, apa redaksinya, redaksi yang satu, redaksi yang dua, bedanya apa, itu di tausik. Jadi karena macam-macam redaksi kan hadis itu dan masing-masing punya makna. Kemudian nanti kita tahrij. Jadi di dalam kitab apa dan bagaimana riwayat Salman kita kaji, riwayat Abu Darda kita kaji, riwayat Ummu Darda yang tua kita kaji, riwayat Ummu Darda yang muda kita kaji. Itu di tahrij yang diriwayatkan Bukhari. Kemudian yang keempat tarikh, sejarah, tujuan sejarah. Sejarah itu bisa asbabun nuzul. Contoh hadis ini asbabun nuzulnya pertemuan teh Salman jeung Abu Darda. Kemudian setelah tarikh kita lihat tanasub, yaitu kaitan dengan Quran. Hadis ini menjelaskan Quran. Di dalam hadis ini kan ada qiyamul lail. Bagaimana Quran? Berdasar Al-Quran, qiyamul lail itu ada minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Ada juga qumil laila illa qalila. Di dalam ayat itu ada nisbah, ada awinkus tengah, ada kurang, auzin, ada lebih, ya. Tuh kaitan tanasub. Kemudian setelah tanasub itu ke ta'aluk. Mana kalimat ta'aluk? Ta'aluk sebelum ke terjemah itu ke ta'aluk. Oh ini mah masih 11. Kelanjutannya nanti. Ta'aluk itu kaitan hadis dengan hadis yang lain. Nah, setelah ta'aluk dari tarjamah. Kalau tarjamah itu mengkaji mufradat hadis. Dan dikajinya baik dari sudut ilmu nahwu maupun sorof, dan termasuk juga dari kajian balaghah. Kemudian nanti setelah itu, setelah tarjamah, kemudian ke tahlil syarah, penjelasan syarah. Yang selanjutnya gambarnya. Nah ini yang 13. Jadi mulai dari tamhid, pembukaan, kemudian tausik, lalu setelah tausik itu tahrij, setelah tahrij itu tabyin. Nah ini penjelasannya, yang ini gambarnya. Jadi mulai tamhid, pembukaan, pendahuluan. Jadi yang sekarang kita bahas kan pendahuluan ini. Mulai dari tamhid. Kemudian setelah tamhid, tausik. Tausik itu adalah otentisitas hadis. Kalau di dalam riwayat Bukhari itu dari siapa saja. Siapa sahabatnya, yang jelas sahabat nama. Di sini ada 3 kan. Ada Salman, 4. Ada Abi Juhaifah, ada Salman, ada Abu Darda, ada Ummu Darda. Yang terlibat 4 di dalam hadis riwayat Bukhari ini. Itu sahabat. Kemudian nanti ke tabi'in. Itu anak Abi Juhaifah. Setelah tabi'in, atba tabi'in. Setelah atba tabi'in, tabi'ul atba. Dan berbicara tentang riwayat itu, siapa madarnya yang menyebarkan pertama kali sehingga banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis lain. Itu takhrij dibahas para sahabatnya. Setelah takhrij
Yang keempat adalah tabyin al-martabah, menjelaskan kualitas hadis itu sendiri. Martabatnya kumaha. Di situ di dalam tabyin martabah itu minimal 3. Yaitu tashih, kemudian tahsin, dan tad'if. Tashih itu bukti kesahihan. Kalau tahsin bukti kehasanan. Kalau do'if, tad'if bukti kedo'ifan. Jadi kita akan lihat di dalam tabyin al-martabah beda dengan tahrij. Kalau tahrij mah bercerita apa adanya riwayatnya, bagaimana dari siapa dan dalam kitab apa saja. Minimal ya ada kutubus sitah, ada lagi itu kitab primer, ada tis'ah, ada juga ihdasyar, 11. Nahan tadi. Oh, si akang itu dilebetkeun. Hampir parem. Jadi asupkeun. Jadi tabyin al-martabah. Jadi martabat si hadis itu sendiri. Kalau ketika membahas hadis riwayat Abdullah bin Amr itu tasih ya. Tapi karena tasih itu juga ada di istilahnya di tahrij, makanya tabyin al-martabah. Jadi derajatnya kita bahas. Nah setelah itu yang kelima adalah tanasub. Tanasub itu kaitan ayat ini dengan hadis ini dengan ayat. Bagaimana relevansinya, korelasinya dari ayat dengan ayat. Karena saling menafsirkan kan. Jadi ayat dengan hadis itu menafsirkan ayat. Kemudian ta'alluq. Jadi kalau pada waktu yang lalu istilahnya yang saya sebut itu adalah ta'assub hadis dengan Quran. Kemudian yang kedua ta'assub hadis dengan hadis. Nah, sekarang kita istilahnya beda. Kalau dengan hadis itu istilahnya ta'alluq, hubungan. Karena di dalam mengkaji hadis itu tidak cukup hanya satu hadis saja. Harus ada kaitan dengan hadis lain. Yang sering saya soroti, Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau salat qiyamul lail sampai bengkak kakinya. Atau di hadis lain dikatakan sampai pecah-pecah. Roromeheun. Saking banyak berdiri. Kan ada yang mau ikut seperti itu kan. Seperti Abdullah bin Amr kita bahas. Sampai semalaman. Dan Aisyah juga sampai menegur kepada Rasul. Ya Rasulullah kunaon. Itu tahajud capek-capek ting. Sampai bengkak kaki. Kata Rasulullah. Apakah Anda tidak senang kalau saya menjadi hamba yang bersyukur? Kan lamun hadis eta ente dita'allukeun dengan hadis lain, bisa-bisa bapak-bapak narurutan Rasul. Salat malamna sampai bengkak kaki. Tapi kalau hadis yang lain ketika Rasulullah SAW menjelang tua, sehingga teu bengkak kakina menjelang tua mah sabar sok salat nage sambil duduk. Ketika usia tua, kan Rasul mah usia tua nage teu tua-tua teuing atuh. Kan usia 63 kan? Usia 63 kan sudah wafat. Jadi dulu disebut tua Rasul mah teu tua-tua teuing dibanding dengan abdi gitu. Dibanding dengan abdi yang sudah 73. Beda 10 tahun. Jadi nanti tahun 1448 ya, 74 berarti. 1448 sebentar lagi. Jadi itu di menjelang tua Rasulullah SAW tahajud itu sampai sambil duduk gitu supaya enak gitu. Jadi kalau ini pentingnya ta'alluq hadis.
Jadi satu sama lain dikaitkan, ta'alluq. Nah, kemudian tarikh, tinjauan sejarah tadi. Sejarah itu bisa asbabul wurud, bisa juga iklim ketika hadis disampaikan. Sedang apa situasi dan kondisinya. Nah, seperti hadis ini, justru di dalam riwayat Bukhari, hadis ini lebih dulu daripada hadis yang kita bahas tahun yang lalu tentang Abdullah bin Amr. Jadi hadis ini dulu, baru hadis Abdullah bin Amr. Karena saat itu saya lebih tertarik membahas itu dulu, jadi mungkin ada rahasianya itu Imam Bukhari. Karena itu tarikh ya, tarikh hadis. Kemudian tadi yang ke-8 adalah tarjamah mufradat, jadi pendekatan kebahasaan linguistik. Jadi bisa dikaji dari sudut ilmu nahwu, bisa di mutabaddilah itu dari ilmu nahwu apa. Kemudian balagohnya kan ada badi, ada ma'ani. Kemudian yang ke-9 tahlil syarah. Nah ini lebih dikutip, banyak dikutip. Kalau tahlil syarah mah mengutip para ulama. Ya, Sahih Bukhari aja kan dijelaskan oleh para penyarah hadis. Ada Ibnu Batol, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Al-Qastolani, ya. Dan masih banyak lagi Sarah Bukhari juga. Ada Fathul Bari aja kan, ada Fathul Bari Al-Qastolani. Ada juga Fathul Bari yang lainnya. Terus ada lagi Umdah Al-Qari. Itu riwayat, itu Bukhari. Kemudian Muslim juga ada An-Nawawi. Ada. Itu tahlil syarah. Kemudian yang ke-10 taksim hadis. Nah, ini dari rumusan Asy-Syatibi. Ya, taksim, maksud sasarannya kemana hadis ini? Apa ke keluarga? Apakah ke qiyamul lailnya atau ke bab saumnya? Di situ taksim. Kemudian yang dulu istilahnya takwil, tapi ini taksim. Jadi lebih difokuskan kepada maksud dan tujuan. Kemudian tatbik, penerapannya kaayenakeun kumaha nerapkeun hadis eta teh. Kaayenakeun kumaha tatbiknya. Lalu di dalam setelah tatbik ada takwid. Ini kalau ini rumusannya saya lebih diambil dari kitab Tarbiyatul Aulad. Di dalam Tarbiyatul Aulad itu Said Ulwan ada merumuskan satu bab di situ, at-tarbiyah bit-takwid, pendidikan dengan takwid. Takwid itu ada membudidaya membumikan, membudayakan. Bagaimana di dalam keluarga khususnya takwid itu. Bagaimana hadis lalakon Salman dengan Abu Darda itu supaya terbiasa dalam keluarga, itu takwid. Kemudian nanti terakhir itu takhlis nihai, di rangkuman kesimpulan. Makanya ada 13 ya. Jadi ada 13 langkah yang tentu saja metode ini tidak muncul secara mandiri ya. Jadi kalau yang namanya pengkajian itu kan tidak muncul ngawang-ngawang sendiri, harus ada alasan. Zaman baheula ya, seperti tadi saya katakan, yang paling pertama taksi itu Imam Asy-Syafi'i, kemudian dikembangkan oleh Asy-Syatibi. Dan ini juga tentu saja saya ambil
utamanya mah dari metodologi ilmu hadis yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Suhudi Ismail itu orang Makassar. Beliau itu orang Makassar itu usianya cuma 53 tahun wafat. Tapi itu metodologi ilmu hadisnya menurut saya terinci. Nah, maka dari beliau kan lebih menekankan kritik sanad dan kritik matan dalam hadis itu. Nah, di dalam kritik sanad itulah kita kembangkan mulai dari tamhid, kemudian tahrij, ada kritik sanad. Kemudian kritik matan itu dari tarjamah mufradat, dari taksir dan sebagainya. Jadi dari 2 poin yang dikembangkan oleh metodologi Suhudi Ismail menjadi kerangka analisis 13. Jadi 13 ini dibangun atas fondasi kokoh. Jadi double kritis tadi, kritis ganda. Ketelitian verifikasi, sumber dan kedalaman analisis dari ilmu hadis diadaptasi untuk menguji validitas dan tekstual secara multidisipliner. Maka di sini prinsip kritik sanad seperti kritik sanad itu ada apakah nyambung dari sanad yang satu dari sanad yang lain. Itu kritik sanad. Kemudian kritik matan. Jadi kriteria tidak bertentangan, kan kata Suhudi Ismail, matan itu tidak boleh bertentangan dengan akal sehat. Tapi kan urusan bertentangan dengan akal sehat juga beda ya. Akal sehat yang mana? Ketika Bung Karno diskusi dengan A. Hasan, kan itu lalakon itu kan ramai itu. Bung Karno dengan A. Hasan. Kata Bung Karno, ngapain cenah pusing-pusing cuci najis anjing kutanu? Kan sekarang mah sudah ada teknologi canggih. Sabun, ada antiseptik, ada pembunuh ya rabies itu kan. Ngapain cenah capek-capek kutana? Geus aya gitu. Cek Hasan, nggak bisa. Ini urusan hadis. Hadis kudu pakai tanah. Dan ternyata sekarang diselidiki, ternyata si virus ludah anjing teh teu mati ku nanaon ge. Sekarang sudah ada teknologi canggih gitu. Ku nanaon oge teu mati si virus lidah anjing teh. Mati nanti ngan kurkutan hungkul. Jadi ya itu kadang-kadang dianggap bertentangan dengan rasio, tapi setelah berkembang teknologi maka hadis lebih canggih gitu kan. Lebih canggih. Ternyata itu kadang-kadang. Makanya istilah Suhudi Ismail tidak boleh bertentangan dengan rasio itu rasionya juga berkembang. Jadi mungkin pada suatu saat dia bertentangan dengan rasio, tetapi setelah diteliti hadis itu lebih canggih. Makanya bagi kita sebagai muslim rek ngarti rek henteu maksud yang tujuanana kalau itu sudah disebut dalam hadis ya kita laksanakan aja dulu. Rek ngarti rek henteu rek masuk akal rek henteu gitu. Kenapa tadi itu teh? Jadi kritik matan. Kemudian maka kerangka analisis 13 itu mudah-mudahan lengkap gitu yang kita kembangkan ini ya. Jadi mulai dari tamhid ini kalau tamhid itu landasan awal ya. Jadi menerapkan urgensi. Dan itu digunakan istilah tamhid itu di zaman baheula
maupun zaman sekarang di jurnal-jurnal ada istilah tamhid. Kemudian tausik itu otentisitas teksnya. Tahrij itu rekonstruksi sanad. Nah, nanti tabyin murtabat ya, tadi ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Maka yang kelima, keenam, ketujuh tanasub, ta'alluq, tarikh hadis, kemudian tabyin tanasub dengan Quran, ta'alluq dengan hadis lain. Nah, kemudian tarjamah, tahlil syarah, taksid. Ini taksid ini 10 sehingga sampai 13. Di ujungnya adalah talkhis nihai. Itulah Bapak-bapak, insya Allah akan kita kerjakan. Ini baru tamhid, ya, baru bagian tamhid. Ini ringkasannya sudah di halaman terakhir. Saya kira dianggap cukup kajian ini, mangga dinikmati konsumsinya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Wah, ini tuh pertemuan pertama. Kemarin peleknya. Makanya ragu kemarin teh, ternyata pengumuman di Alfitrah mah sok sebelumnya. Jadi karena pengumuman tes sebelumnya, jadi katutup ku kiriman komo patotot makan sehari teh 2 kali 3 kali, jadi apa poho saya teh kemacaan. Makanya kepada DKM Sabtu kirimkeun deui itu pengumuman. Jadi ragu-ragu pas mau bikin teh, mau kalau bikinnya mah udah ya, udah beberapa ratus halaman, kan biasa satahunan hiji hadis. Tapi itu baru dicetak kemarin sore makalahnya ini. Jadi kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.